Halo guys, selamat datang di channel Bagut Surya. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang baru-baru ini viral di sosial media, yang mana ada seorang santri dari pondok pesantren di Kediri yang masih berusia 14 tahun dibully sama santri seniornya sampai menyebabkan dia meninggal dunia. Bahkan yang lebih parahnya lagi, salah satu pelakunya adalah saudara sepupu dari si korban. Dan saking viralnya, pengacara terkenal Hotman Paris sampai mengunggah video dari orang tua korban untuk meminta keadilan atas kasus ini. Yang pada akhirnya, tim Hotman Paris ikut membantu jalannya penyelidikan ini. Bintang Balkis Maulana. Dia adalah warga desa Karangharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Bintang usianya masih 14 tahun dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya yaitu perempuan yang bernama Mia Nur Hasanah dan kakak kedua yang seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ilham. Ayah Bintang merantau ke Pulau Kalimantan, sementara ibunya adalah asisten rumah tangga. Bintang di mata keluarganya adalah anak yang berbakti, taat agama, dan sangat pintar. Hal itu dibuktikan saat dia berhasil juara 1 Shalawat Hadroh se-Jawa Timur. Orang tuanya juga selalu mendukung apapun yang Bintang mau selagi orang tuanya bisa. Jadi semua prestasinya itu adalah murni hal yang disukain sama Bintang, bukan paksaan dari keluarganya. Terus pas udah lulus SD, orang tuanya nawarin buat masuk ke SMP negeri karena menurut orang tuanya Bintang udah punya sertifikat beasiswa. Jadi nanti pas SMP Bintang bisa sekolah tanpa bayar biaya lagi. Tapi Bintang memilih untuk masuk ke pesantren karena dia pengen mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi. Kemudian orang tuanya pun menuruti kemauan Bintang, yang setelah itu Bintang ditempatkan di pondok pesantren Al-Hanifiyah yang terletak di Desa Kerandeng, Kecamatan Mojo, Jawa Timur. Pas udah resmi jadi santri di sana, awalnya semuanya masih berjalan normal. Bintang melakukan kegiatan keagamaan, tidur di asrama, dan bersekolah di MTS Sunan Kalijaga yang ada di dekat pondok. Nah, di pondok pesantren itu ternyata ada saudara sepupunya Bintang yang bernama Ahmad Fatah. Dia udah masuk situ duluan dan lebih tua 2 tahun dari Bintang. Jadi di dalam pondok pesantren itu Fatah merupakan seniornya Bintang. Terus karena ada sepupunya, orang tua Bintang pun merasa aman karena menurut dia sepupunya itu pasti bakal menjaga dan mengawasi Bintang di dalam sana. Orang tuanya bahkan sering ngasih duit ke Bintang lewat perantaranya si Fatah ini. Terus setelah beberapa bulan tinggal di pondok pesantren itu, Bintang mulai ngalamin hal-hal yang bikin dia nggak nyaman, yaitu Bintang mengalami perundungan atau pembulian sama teman sekamar asramanya dia. Orang-orang yang ngebully Bintang adalah MN yang berusia 18 tahun dari Denpasar, lalu MA yang juga berusia 18 tahun dari Nganjuk, terus AK yang berusia 17 tahun dari Surabaya, dan bahkan Fatah, sepupunya Bintang, yang dikira bakal menjaga Bintang, tapi dia malah ikutan membuli Bintang di sana. Cuman pada saat itu Bintang masih belum ngaduin tentang pembulian ini. Dia cuma ngeluh ke ibunya kalau dia ini nggak nyaman berada di pesantren, sering sakit seperti kudis dan penyakit-penyakit biasa lainnya. Melihat Bintang yang sering ngeluh, orang tuanya pun mulai cemas. Jadinya pihak keluarga sering menghubungi pihak ponpes buat nanyain tentang kondisi Bintang. Terus karena saking seringnya si ibu nanyain tentang kondisinya Bintang, nomor ibunya sampai diblokir sama beberapa pengurus ponpes. Terus karena nomor ibunya diblokir, pihak keluarga menghubungin pihak ponpes pakai nomor kakaknya Bintang. Tapi nggak lama kemudian, nomor kakaknya ini juga diblokir sama pihak ponpes. Nah, jadi aneh banget di sini. Orang tua cuma nanyain tentang kondisi anak, tapi kok malah diblokir. Di sisi lain, Bintang di dalam ponpesnya semakin sengsara karena pembulian yang dilakuin sama seniornya ini semakin parah, semakin bikin dia nggak berdaya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Fatah yang merupakan sepupunya Bintang bukan cuma membuli dia juga merampas semua duit yang dikasih orang tuanya Bintang. Jadi sebelumnya udah dibilang kan kalau orang tuanya Bintang ngasih duit ke Bintang lewat perantaranya si Fatah. Nah ternyata uang itu nggak pernah dikasihin ke Bintang. Uangnya malah dipakai sama Fatah dan teman-temannya buat bersenang-senang. Hal itu nggak ketahuan sama orang tuanya Bintang, malah jadi bikin orang tuanya ini ngerasa bahwa si Bintang ini boros. Karena pernah di suatu hari Bintang minta duit buat beli sabun tapi mintanya 150.000, yang padahal itu bukan permintaannya Bintang, tapi permintaannya Fatah, si sepupu Dakjal ini. Menurut pihak ponpes juga sering bilang kalau si Bintang ini setiap pagi berdiam diri buat baca Yasin, dan pas istirahat sekolah dia cuma duduk doang, gak pernah kelihatan jajan. Terus pada awal tahun 2024, pembulian yang dilakuin sama Fatah dan kawan-kawan ini semakin parah karena semakin banyak kekerasan yang dilakuin sama seniornya. Jadi, menurut keterangan dari para seniornya, Bintang sering dipukuli itu disebabkan karena sifat Bintang yang suka membelot. Waktu itu pernah Bintang ketahuan gak ikut sholat 5 waktu, jadinya para senior dia ngasih dia pelajaran biar si Bintang mau ikut sholat.
Terus pernah juga Bintang ngalamin kesurupan. Jadinya biar setan itu keluar dari tubuhnya Bintang, para seniornya ini memukuli Bintang. Nah, sekali lagi saya tekankan, ini menurut keterangan dari para seniornya ya. Bisa jadi mereka berbohong. Karena sedikit gak masuk akal aja, yang pengen masuk ke pesantren kan Bintang. Dia juga pintar agama dan suka baca Yasin tiap pagi. Tapi masa Bintang sering gak ikut sholat tanpa sebab? Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Bintang yang semakin ngerasa tersiksa di pondok pesantren itu pun akhirnya ngechat ibunya. Di situ terlihat Bintang udah sampai memohon-mohon minta ditolongin sama ibunya buat dijemput biar bisa pulang. Tapi saat itu ibunya lagi gak bisa karena ibunya lagi bekerja sebagai ART di luar kota dan lagi ngasuh anak balita. Ibunya yang juga nggak tahu kondisi asli Bintang, dia cuma bisa bilang nanti bakal dikasih duit biar si Bintang mau menunggu sampai libur puasa yang memang tinggal beberapa hari lagi. Tapi Bintang yang udah sangat gak tahan, dia pun gak peduliin tentang pemberian orang tuanya. Dia cuma pengen dijemput pulang. Terus pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Bintang yang kondisinya lagi sakit bikin dia gak bisa masuk sekolah dan gak ikut sholat berjamaah. Pas dia lagi rebahan di tempat tidurnya, Bintang diam-diam video call sama ibunya dan bilang tentang kondisinya yang sekarang lagi sakit. Cuman Bintang gak ngasih tahu ke ibunya penyebab dia sakit ini karena apa, karena pemukulan kah atau penyakit biasa. Terus pas lagi video call ini, ada salah satu senior yang suka ngebully dia, mergokin Bintang yang lagi video call sama ibunya. Seniornya di situ sampai teriak-teriak nyuruh Bintang buat matiin teleponnya. Bahkan suara teriakan itu didengar sama ibunya Bintang lewat telepon. Dan saat itu juga Bintang langsung matiin teleponnya. Kemudian pas teleponnya udah dimatiin, seniornya ini pun manggil teman-teman yang lain buat menginterogasi Bintang. Mereka ngira si Bintang ini habis mengadu ke ibunya tentang pembulian yang dia alamin. Nah jadinya mereka termasuk Fatah melakukan kekerasan lagi ke Bintang. Terus keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, Bintang masih belum bisa masuk sekolah dan belum bisa sholat juga karena kan kondisinya masih belum pulih. Kemudian Fatih dan satu temannya mendapatkan info kalau si Bintang ini nggak sholat. Karena itulah mereka marah lagi ke Bintang. Jadinya mereka ngedatengin Bintang dan melakukan kekerasan lagi dan lagi yang disebabkan cuma karena Bintang gak mau sholat. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Fatih dan kawan-kawan mendapatkan info bahwa Bintang ini masih belum mau sholat. Jadinya mereka sekarang benar-benar memerintahkan Bintang buat sholat. Terus karena Bintang ketakutan, dia pun langsung gerak saat itu juga dan mau mandi. Yang padahal saat itu kondisinya Bintang masih sakit, tapi dia tetap maksain diri. Kemudian menurut keterangan Fatah, setelah Bintang selesai mandi, dia keluar kamar tanpa busana. Nah hal inilah yang bikin mereka semua semakin emosi kepada Bintang. Terus salah satu dari mereka ada yang merangkul Bintang dan membawa Bintang ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi inilah Bintang dikeroyok habis-habisan sama 4 orang itu, yang salah satunya adalah Fatah. Kali ini para seniornya itu udah sangat kelewatan melakukan perundungannya, sampai Bintang mengalami luka lebam di sekujur tubuh, patah tulang di bagian hidung, luka jeratan di bagian leher, dan ada luka menganga di bagian dada. Hal ini pun sampai bikin Bintang tergeletak gak sadarkan diri di kamar mandi. Melihat Bintang yang pingsan, para seniornya pun langsung panik. Dia ngebawa Bintang masuk ke dalam kamar asrama buat diobatin. Pada saat itu, para seniornya sempat berdiskusi tentang rencana mereka yang ingin ngebawa Bintang ke rumah sakit. Tapi mereka membatalkan rencananya itu karena takut ketahuan sama pengurus pesantren pas mereka lagi ngebawa Bintang keluar. Jadinya mereka memutuskan buat naruh Bintang di dalam kamarnya doang. Beberapa jam kemudian, tepatnya pada jam 3 pagi hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, salah satu santri ada yang kebangun dan gak sengaja ngeliat tubuh Bintang yang udah sangat pucat. Dia kemudian ngebangunin Fatah yang merupakan sepupunya Bintang buat ngasih tahu tentang kondisinya Bintang. Setelah ngeliat Bintang yang udah dalam kondisi pucat dan gak bergerak sama sekali, mereka pun langsung buru-buru ngebawa Bintang ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluih. Mereka nganterin Bintang cuma pakai motor dan bonceng 3. Kemudian pas sudah sampai di rumah sakit, dokter pun bilang bahwa Bintang udah dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu, kabarnya pihak rumah sakit marah kepada 2 santri ini. Karena kenapa kok si Bintang baru dibawa setelah dia udah gak bernafas lagi? Mendengar kabar itu pun bikin mereka semakin panik lagi. Saking paniknya, mereka sampai gak tahu harus kayak gimana lagi. Udah gak bisa mikir. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang lagi ke pondok pesantren. Setelah sampai di asrama, mereka pun masuk secara diam-diam biar gak ketahuan sama orang lain. Terus pas udah sampai kamar, mereka semua pun kebingungan harus apa. Mereka gak ada yang menyangka tindakannya sampai membuat Bintang gak bernafas lagi. Saat itu, mereka juga masih merahasiakan ini dari pengurus pesantren. Soalnya mereka ketakutan. Jadinya, tubuh Bintang yang udah gak bernyawa mereka taruh di kasur kamar yang paling pojok. Dan tubuhnya ditutupin cuman pakai kain sarung.
Keesokan harinya, yaitu tanggal 24 Februari 2024, mereka yang semakin terdesak karena udah nggak ada pilihan lain, akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pengurus pondok pesantren. Mereka lapor ke pengasuh pesantren yang bernama Fatih Hunada atau biasa dipanggil Gus Fatih. Saat itu Gus Fatih kaget banget. Dia bilang, "Emang sakit apa? Kok sampai meninggal dunia?" Nah, di sini Fatah dan kawan-kawan sempat berbohong. Mereka bilang bahwa Bintang terjatuh dari kamar mandi dan langsung gak sadarkan diri. Nah, saat itu Gus Fatih yang tahu kalau si Fatah ini adalah sepupunya Bintang, dia gak merasa aneh sama pengakuannya itu. Menurut Gus Fatih, kan gak mungkin dia berbohong tentang kejadian tragis yang menimpa Bintang yang merupakan sepupunya sendiri. Setelah itu, pihak pesantren langsung memandikan jenazah Bintang dan mengkafaninya sesuai ajaran agama. Terus Gus Fatih kemudian menelpon pihak keluarga untuk mengabari bahwa Bintang sudah meninggal dunia karena terjatuh dari kamar mandi. Keluarganya pun langsung sangat syok mendengar kabar ini. Keluarganya kemudian meminta agar jenazah Bintang cepat-cepat dibawa pulang. Yang kemudian pihak pesantren setelah selesai mengkafani Bintang langsung membawa jenazah Bintang ke rumahnya yang jaraknya sekitar 7-8 jam dari pesantren. Setelah sampai di rumah Bintang, semua keluarganya pun langsung histeris ngelihat Bintang yang dipulangkan dengan kondisi yang udah nggak bernyawa. Pengantaran jenazah Bintang itu didampingi sama beberapa pihak pesantren, termasuk Gus Fatih dan sepupunya Bintang yaitu Fatah. Nah, kemudian keluarganya ada yang merasa aneh karena katanya kan Bintang sudah dimandikan, tapi kok masih banyak cairan merah di kain kafannya. Karena itu, keluarganya pun meminta buat dibukain lagi kain kafannya. Karena selain merasa ada yang aneh, ibunya juga pengen melihat wajahnya Bintang untuk yang terakhir kalinya. Cuman saat itu, pihak pesantren melarang mereka untuk membuka kain kafannya dengan alasan bahwa jenazah Bintang sudah disucikan. Hal ini pun semakin membuat keluarganya Bintang curiga, yang pada akhirnya pihak keluarga Bintang tetap memaksa buat membuka kain kafannya. Dan terlihatlah tubuh Bintang yang penuh dengan luka lebam, luka jeratan di leher, luka sundutan rokok, luka di bagian dada. Dan ketika kapas di hidungnya dibuka, di situ masih ada cairan merah yang keluar dari hidungnya. Pokoknya benar-benar kacau di situ. Pondok kayak gini, pulang pondok tahu-tahunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang, gimana, Pak? Melihat hal itu, semua keluarga yang ada di rumah benar-benar histeris. Mereka yang tadinya sedih jadi mulai kesal karena dari luka-lukanya itu sama sekali nggak ada yang menunjukkan luka yang disebabkan karena terjatuh dari kamar mandi. Mereka pun langsung menanyakan ke pihak ponpes, ini kejadian yang sebenarnya kayak gimana? Kok sampai kayak gini? Tapi jawaban dari pihak ponpes cuma minta maaf aja. Kemudian kakak Bintang yaitu Ilham menanyakan kepada Fatah. Di situ kakaknya Bintang nanyain secara intens banget ke Fatah, karena kan Fatah sepupunya Bintang yang tinggal satu kamar asrama dengan Bintang. Terus karena semakin terdesak sama pertanyaannya, akhirnya Fatah lama-kelamaan mengakui kalau Bintang sempat dikeroyok sama beberapa santri. Disebutin semua tuh siapa-siapa yang mengeroyok Bintang, termasuk salah satunya ya si Fatah ini. Fatah juga bilang bahwa dia ngelakuin itu karena kesal sama Bintang yang susah diatur, susah sholat, dan lain-lain. Nah, di sini perlahan semuanya mulai terungkap kejadian sebenarnya kayak gimana. Untungnya, pada saat Fatah mengakui semua perbuatannya, kakaknya Bintang secara diam-diam merekam semua pengakuannya pakai HP. Karena itulah, pihak keluarga langsung melapor ke kantor polisi di Polsek Glenmore dan jenazah Bintang yang tadinya ada di rumah duka dipindahkan ke rumah sakit, yaitu RSUD Blambangan, untuk dilakukan otopsi agar bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, berdasarkan keterangan dari para saksi, keluarga, dan pihak pesantren, polisi mengamankan 4 santri yang diduga tersangka utama. Mereka adalah MN, MA, AK, dan Fatah yang merupakan sepupunya Bintang. Para tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, pasal 170 dan pasal 351 tentang penganiayaan berulang yang menyebabkan luka berat atau meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sampai dengan video ini dibuat, proses penyelidikannya masih berlanjut. Polisi juga menyelidiki pihak pondok pesantren, apakah mereka ikut terlibat atau enggak. Soalnya dari pihak keluarga curiga bahwa dari pihak pesantren ada yang terlibat. Soalnya aneh banget, masa mereka pas mandiin jenazahnya nggak ada yang merasa aneh sama tubuh Bintang yang penuh luka, malah cuman bilang karena terpeleset dari kamar mandi doang. Dan selama penyelidikan ini, terungkap juga bahwa Pondok Pesantren Al-Hanifiyah ternyata belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Jawa Timur. Nah kan, lama-kelamaan hal yang janggal mulai terungkap. Padahal ponpes ini udah berdiri dari tahun 2014, tapi baru ketahuan belum punya izin 10 tahun kemudian karena kasus ini yang viral di sosial media.
Selain itu, saking viralnya, pengacara terkenal Hotman Paris sampai mengunggah video dari keluarganya Bintang, yang pada akhirnya Hotman Paris bilang bahwa tim Hotman 911 bakal segera membantu dan akan langsung ke Kediri. Salah satu tim pengacara Hotman 911 yang membantu keluarga korban adalah Zaskia Putri. Dia merupakan pengacara yang berpengalaman dalam kasus-kasus penganiayaan di pondok pesantren. Zaskia sebelumnya udah pernah berhasil membuat keluarga korban mendapatkan keadilan yang sesuai di kasus penganiayaan santri di salah satu pondok pesantren di Sragen tahun 2022. Dan semoga sekarang dia juga bisa membuat keluarga Bintang mendapatkan keadilan atas kasus penganiayaan anaknya ini. Jadi mungkin itu aja ya untuk saat ini, karena masih dalam proses penyelidikan, berarti mungkin bakalan ada hal-hal yang terungkap lagi ke depannya. Kalau kalian ada yang lebih update sama kasus ini, bisa banget nih komentar di kolom komen. Oke, jadi cukup sekian pembahasan tentang kasus pembulian di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah ini. Semoga korban diterima semua amal ibadahnya dan para keluarga korban diberikan kesabaran atas kejadian ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.